Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membicarakan mengenai fitur variable functions. Apakah itu fitur variable functions? Kita bisa menyimpan nama function dalam bentuk string ke dalam variable. Kemudian apabila kita menambahkan tanda kurung setelah nama variable tersebut, maka PHP akan mencari dan menjalankan function yang namanya sesuai dengan isi variable. Sebagai contoh, misalkan kita membuat function hello. Biasanya untuk menjalankan function ini kita tinggal memanggil namanya langsung ya, yaitu hello buka kurung tutup kurung. Nah, dengan menggunakan fitur variable functions, maka kita bisa menyimpan nama function ke dalam suatu variable, misalnya variable function name. Kemudian kita jalankan dengan cara menyebutkan nama variable, yaitu function name diikuti oleh tanda kurung. PHP akan mencari function dengan nama hello, kemudian menjalankannya. Sebagai hasilnya kita mendapatkan tulisan hello world. Konsep ini juga bisa kita gunakan untuk mengirimkan function sebagai argumen. Kita langsung praktek. Kita buka kembali file terakhir kita mengenai latihan tahun kabisat. Di sini kita memiliki 3 buah function untuk solusi tahun kabisat, yaitu function isLeapYear, isLeapYear 2, dan isLeapYear 3. Namun perhatikan pada waktu kita hendak melakukan tes, kita ingin tes ketiga function, namun caranya kita melakukan copy paste kode sebanyak 3 kali. Dan perbedaan dari source code-nya hanya berada pada nama function yang digunakan untuk menentukan tahun kabisat. Nah, dengan menggunakan fitur variable functions, kita bisa melakukan refactoring terhadap function test leap year. Kita coba konsepnya terlebih dahulu ya. Misalkan kita buat variable function name untuk menampung nama function yang hendak digunakan, yaitu isLeapYear. Pada saat hendak menjalankan, kita memanggil function dari nama variabelnya, yaitu function name. Kita coba jalankan. Function berjalan normal ya, tidak ada error. Namun agar lebih jelas, kita tambahkan function name pada hasil yang hendak ditampilkan ke layar. Kita coba jalankan lagi. Dan berhasil berjalan tanpa error ya. Sekarang kita sudah bisa melihat nama function yang digunakan untuk menentukan tahun kabisat. Kalau kita hendak melakukan tes terhadap ketiga versi dari fungsi isLeapYear, maka seharusnya kita tidak boleh melakukan copy paste kode yang sama sebanyak 3 kali seperti ini ya. Cara yang benarnya adalah kita membuat satu function khusus yang kemudian kita panggil sebanyak 3 kali. Namun setiap kali kita panggil, kita harus menggunakan function isLeapYear yang berbeda. Untuk itu kita buat function baru ya. Misalkan kita beri nama executeLeapYear. Parameter pertama adalah in year, dan parameter keduanya adalah string function name. Lalu kita copy paste kode awal dari test leap year. Namun kita hapus inisialisasi dari variable function name ya, karena sekarang sudah tidak variable lagi, melainkan menjadi parameter. Dan kita hapus semua isi dari test leap year. Kita ganti menjadi memanggil execute leap year. Argumen pertama adalah year, dan argumen kedua adalah nama function yang digunakan untuk menentukan tahun kabisat, yaitu isLeapYear. Ini yang versi pertama. Kita copy paste sebanyak 2 kali, lalu kita gunakan untuk versi kedua dan versi ketiga. Kita simpan dan jalankan ya. Dan sekarang kode sudah berjalan benar tanpa error. Dan kita telah berhasil melakukan refactoring terhadap function testLeapYear dengan menggunakan fitur variable functions. Kita membuat function executeLeapYear, di mana kita bisa menentukan function mana yang kita gunakan untuk menentukan tahun kabisat dalam bentuk parameter. Kemudian function ini kita panggil di dalam testLeapYear sebanyak 3 kali. Untuk melakukan tes terhadap function isLeapYear, isLeapYear 2, dan isLeapYear 3. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.